Selamat siang bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 sebentar akan menjelaskan materi kita hari ini yang berjudul pelatihan asertif. Teman-teman bisa melihat di slide 2 nama-nama kelompok kami. Saya sendiri Feby akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama ada definisi, tujuan, dan manfaat. Pelatihan asertif. Apa sih asertif itu? Asertivitas itu merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan pada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Asertif adalah suatu pernyataan tentang perasaan, keinginan, dan kebutuhan pribadi, kemudian menunjukkan kepada orang lain dengan penuh percaya diri. Sedangkan pelatihan asertif adalah pelatihan diterapkan pada situasi-situasi interpersonal, di mana individu kesulitan menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri sendiri adalah tindakan yang layak dan benar. Apa sih pelatihan asertif itu? Kenapa ada pelatihan asertif? Pelatihan asertif itu terjadi atau akan dilakukan kepada individu yang tidak mampu mengungkapkan apa yang ada di pikiran dia, perasaan dia kepada orang lain. Misalnya saat si individu itu diajak untuk pergi ke suatu tempat atau misalnya bermain, dia akan mengatakannya kepada temannya itu, padahal dia sendiri tidak mau ikut untuk bermain kepada mereka. Walaupun dalam pelatihan asertif, konselor akan dilatih untuk menyampaikan perasaan, pemikiran, dan pendapatnya, namun perlu ditekankan bahwa saat menyampaikan apa yang ingin disampaikan, tetap perlu diperhatikan hak-hak orang lain ataupun perasaan orang lain. Menyampaikan namun tidak menyinggung orang lain. Contoh perilaku tidak asertif itu seperti apa sih? Itu saat misalnya kita punya tugas dan pada saat itu kita ingin mengerjakan tugas itu dan menyelesaikannya pada hari itu juga. Tapi ada teman kita yang mengajak kita untuk bermain, untuk misalnya jalan-jalan, dan pada saat itu walaupun kondisi kita tidak ingin untuk ikut main, namun kita mengatakannya dengan ajakan itu dia perilaku tidak asertif itu, saat dia nggak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, dia mau, dia pikirkan. Atau contoh lainnya, kondisi dimana saat individu tidak mampu membela dirinya sendiri, tidak mampu bersikap defensif atau mempertahankan diri dia sendiri, maka karena itu individu itu membutuhkan pelatihan asertif. Lalu apa sih tujuan pelatihan asertif itu? Sesuai dengan slide, yaitu mengajarkan individu untuk menyatakan diri sendiri agar menumbuhkan perasaan kepekaan terhadap orang lain. Individu mampu memahami apa yang diinginkannya atau tidaknya dalam menentukan pilihannya. Di sini jelas ya kalau misalnya tujuan pelatihan asertif itu yaitu bisa untuk membangun ketegasan, tanggung jawab, percaya diri, kejujuran, dan aspek menghargai orang lain dari individu itu. Dengan itu maka akan timbullah perilaku asertif tadi. Manfaat dari pelatihan asertif ini juga yaitu melatih individu yang tidak dapat menyatakan kemarahannya dan kejengkelannya, melatih individu yang sulit mengungkapkan rasa kasih dan respon positif lain, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Manfaat lainnya juga berupa akan mengurangi kesalahpahaman antara si individu dengan orang lain. Karena apa? Karena tadi itu si individu pribadi itu tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasakan, sehingga orang di sekitarnya tidak tahu atau tidak bisa bersikap terhadap si individu itu, sehingga akan sering timbulnya kesalahpahaman. Pribadi ini maunya ini dan teman-temannya nggak nangkep apa maunya dia, maka akan disalahartikan seperti itu. Dan mungkin teman-teman bertanya, apa jika kita tidak menyampaikan apa semua yang kita rasakan itu perlu kita sampaikan kepada orang lain? Nah, di sini konteksnya yaitu saat misalnya kamu perlu mengungkapkan sesuatu, apa yang kamu mau, dan kamu ingin orang lain tahu itu, maka itu harus disampaikan agar ya orang lain mengerti. Namun jika menurut kamu itu hal-hal itu tidak perlu orang lain tahu atau cukup diri kita sendiri aja, misalnya perasaan galau, dilema misalnya pada hari itu, dan kamu berpikir kalau misalnya orang lain nggak perlu tahu itu karena nggak akan mengganggu diri kamu sendiri, maka itu tidak perlu disampaikan. Namun jika kondisi kamu tadi yang misalnya kamu lagi nggak mood dan kamu juga nggak mau diganggu oleh orang lain gitu, maka kamu perlu menyampaikannya. Kamu sampaikan dengan cara yang sopan gitu, tanpa menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Misalnya teman-teman bisa berkata, aku sekarang lagi nggak mood dan nggak mau main-main, jadi tolong dimengerti ya. Nah, di situ teman-teman menyampaikan apa yang teman-teman rasakan dan orang lain tahu apa yang teman-teman rasakan, dan di situ akan ada namanya sinkronisasi tadi itu ya, jadi sama-sama mengerti dan tahu bagaimana mengambil sikap. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, emang pelatihan asertif itu seperlu itu atau sepenting itukah? Kan juga biasa aja gitu, maksudnya nggak perluan disampaikan semua hal. Nah, ini tergantung lagi, balik lagi kepada individu itu. Biasa ini jika hal ini terus berulang-ulang terjadi, perilaku yang tidak asertif itu terjadi, maka tentu akan mengganggu si individu tadi, akan memberikan ketidaknyamanan bagi individu tadi.
Karena apa? Karena yaitu tadi dia tertekan di dalam dan orang lain di sekitarnya tidak tahu ternyata yang dia sampaikan dan apa yang dia rasakan itu berbeda. Di situ kenapa pelatihan asertif ini perlu gitu. Maka di pelatihan asertif ini nanti ada 3 komponen, yaitu role playing, modeling, dan social reward and coaching. Role playing ini nanti si konseli dan konselor akan bermain peran. Si konseli akan diajak konselor untuk berimajinasi atau membayangkan dia dalam kondisi yang dimana dia dituntut untuk menyampaikan perasaan dia, pikiran dia. Dan di situ si konselor berperan sebagai seorang yang nanti mencoba untuk memancing respon dari si konseli. Apakah dia dapat menyampaikan apa yang dia rasakan atau dia masih belum mampu untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Lalu ada modeling. Modeling itu di sini si konselor akan menunjukkan perilaku-perilaku seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh si konseli. Dan itu juga nanti keberhasilan pelatihan ini juga tergantung dengan kemampuan si konseli tadi, apakah motivasinya kuat atau misalnya dia mampu untuk lebih tegas atau bertanggung jawab terhadap diri dia sendiri. Dan dengan bentuk-bentuk pelatihan tadi diharapkan si konseli dapat mulai berlatih menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan atau berperilaku asertif. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur dari pelatihan perilaku asertif. Yang pertama itu adalah menentukan kesulitan konseli dalam bersikap asertif. Misalnya kesulitannya itu sulit dalam menolak sesuatu. Nah, yang kedua mengidentifikasi perilaku yang diinginkan oleh klien dan harapan-harapannya. Harapan klien itu ke depan, misalnya dia bisa mengutarakan isi hatinya, mengutarakan apa yang dia inginkan. Lalu yang ketiga menentukan perilaku akhir yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Yang keempat, membantu klien untuk membedakan perilaku yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Yang kelima, menuangkan ide-ide yang tidak rasional, sikap-sikap dan kesalahpahaman yang dipikirkan konseli. Yang keenam, menentukan respon-respon asertif atau sikap yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang ketujuh, mengadakan pelatihan perilaku asertif dan mengulang-ulangnya. Yang kedelapan, melanjutkan latihan perilaku asertif. Yang kesembilan, memberikan tugas kepada konseli secara bertahap untuk melancarkan perilaku asertif yang dimaksud. Seperti sama dengan nomor 7, yaitu mengulang-ulang pelatihan tersebut agar si klien terbiasa untuk mengutarakan apa yang dia inginkan. Yang ke-10 itu memberikan penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri individu yang asertif itu, yang pertama, individu itu mampu mengekspresikan pikirannya, lalu mampu menyatakan tidak pada hal-hal yang memang dianggap tidak sesuai dengan kata hati atau nuraninya. Nah, yang selanjutnya mampu menolak permintaan yang dianggap tidak masuk akal, berbahaya, negatif, tidak diinginkan, atau dapat merugikan orang lain. Selanjutnya, mampu untuk berkomunikasi secara terbuka, langsung, jujur, terus terang, sebagaimana mestinya, dan tidak ada yang menekannya, misalnya ada ketidakenaan dalam hatinya untuk mengutarakan sesuatu. Mampu menyatakan perasaan secara jelas, tegas, jujur, hampir mirip dengan yang tadi. Selanjutnya, mampu untuk minta tolong pada orang lain pada saat kita membutuhkan bantuan orang lain. Yang selanjutnya, mampu mengekspresikan kemarahan, ketidaksukaan. Nah, ini si klien tersebut tidak lagi memendam perasaan yang diinginkan, kami sudah mulai bisa mengutarakannya. Inilah ciri-ciri individu yang asertif tersebut. Dan ada lagi tidak mudah tersinggung, sensitif dan emosional, terbuka untuk ruang kritik, dia sudah bisa dikritik, mudah berkomunikasi hangat dan menjalin hubungan sosial dengan baik, mampu memberikan pandangan secara terbuka terhadap hal tidak sepaham, mampu meminta bantuan, pendapat ataupun pandangan orang lain ketika seorang menghadapi masalahnya. Baiklah, saya Anggraini akan melanjutkan penjelasan dari slide selanjutnya. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada kelebihan dan kelemahan yang ada pada pelatihan asertif, yaitu kelebihannya cukup sederhana dan penerapannya dikombinasikan dengan teknik relaksasi, yang mana agar membuat klien merasa lebih relaks dan segar pada saat proses pelatihan asertif. Nah,
tak lupa juga ada kelemahannya nih. Di sini, meskipun sederhana, tahapan dan prosesnya, namun juga dibutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga si klien sendiri bisa cepat gitu merasa bosan akan pelatihan asertif ini. Seperti itu. Nah, ada nih contohnya, contoh dari perilaku asertif. Jack tidak bisa menolak ajakan temannya untuk bermain bola voli setiap minggu pagi. Padahal ia lebih menyukai berenang daripada menemani temannya bermain bola voli. Hal ini dikarenakan si Jack merasa sungkan serta khawatir jika temannya marah, sedih, serta sakit hati. Sehingga si Jack selalu menuruti ajakan temannya. Dia tidak memikirkan apa yang terjadi akan dirinya sendiri. Dia selalu mementingkan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Sebenarnya itu tidak boleh juga, teman-teman. Nah, slide selanjutnya yaitu solusi. Solusi itu terbagi jadi 5, teman-teman. Ada poin-poinnya. Nah, poin pertama kita bahas satu-satu ya. Poin pertama yaitu berkomunikasi dengan baik antara konseli dan konselor. Nah, maksudnya di sini ketika kita atau individu datang kepada psikolog untuk meminta bantuan atau pertolongan, maka harus bisa berkomunikasi dan bersifat terbuka antara keduanya agar dapat cepat terselesaikan masalahnya dan adanya aplikasi yang tepat kepada sang klien tersebut. Dan poin yang kedua, belajar mengatakan tidak atas apa yang tidak kita inginkan. Nah, masuk juga ini dengan contoh yang si Jack tadi. Jadi, ketika kita susah mengatakan tidak, kita harus bisa mengenal dan memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita kan yang sebenarnya yang bisa kenal diri kita sendiri itu gimana kan, maunya apa, seperti apa gitu kan. Nah, harus bisa membagi waktu sendiri, manakah yang lebih diprioritaskan, seperti itu terlebih dahulu sih itu. Lalu kita masuk poin yang ketiga, individu bisa menolak permintaan yang bertentangan dengan kepentingannya. Wah, ini maksudnya sih cukup berkaitan sih dengan slide sebelumnya ya. Sikap tegas dan disiplin setiap individu harus wajib kita miliki dan kita tumbuhkan di dalam diri. Jadi, kita tahu nih mana yang prioritas, mana yang ginilah contohnya ya, mana yang lebih yang spesifikasi yang kita dahulukan, kita bisa tinggalkan gitu. Ya, itulah. Jadi, kita pilah-pilah sendiri, kita pertimbangkan sendiri manakah yang lebih baik, itu kita ikutin. Lalu selanjutnya poin yang keempat, jangan memilih orang lain atau mampu menghargai, mempertimbangkan keinginan orang lain dan keinginan diri sendiri. Oke, di sini kita sih bisa sih, individu itu kan ada pastinya sifat-sifat egois di dalam dirinya ya kan, itu juga perlu sebenarnya, tapi kita kembangkan itu dan kita aplikasikan cara tersebut, keegoisan itu kita olah dengan cara hal yang berbau positif, jangan negatifnya kita kembangkan ya kan teman-teman gitu. Jadi kita kembangkan hal-hal yang positif. Misal nih, saya menghargai teman saya nih, saya menghargai teman saya mementingkan ini kepentingan orang lain ketimbang diri saya. Sebenarnya itu juga boleh saja kita lakukan, tapi sewajarnya gitu. Jangan sampai membuat diri kita terzolimi juga gitulah bahasanya ya. Jadi kita tahu apa yang menjadi keinginan kita, kebutuhan kita sebelum kita ini ke orang lain. Ada kalanya kita juga mengutamakan orang lain. Kita tahu mana yang prioritaskan terlebih dahulu gitu, seperti itu. Dan kita juga perlu berpikir dahulu sebelum bertindak akan kegiatan yang kita mau lakukan. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita masuk nih yang terakhir, poin kelima, kendalikan emosi ataupun belajar menemukan sikap pada diri sendiri. Belajar menemukan sikap, tentunya kita udah belajar dong Bu IM gitu kan, kita mengenali diri kita sendiri, kita memahami, kita menghargai diri kita sendiri, kelemahan dan kelebihan kita pun yang tahu, kita pun tahu gimana caranya mengobati diri kita sendiri, kita pun bisa dengan kekurangan itu kita bisa mencoba untuk
untuk survive menjadi kelebihan kita gitu. Jadi kita sendiri yang tahu. Ya, ini yang setiap manusia resahkan terkadang. Ada emosi yang meluap dan meledak-ledak. Kemudian kebanyakan kita sendiri meluapkannya di lingkungan kita. Misal nih, si A bad mood, kesal. Ketika dia pergi ke sekolah, si B melihat dia, loh kenapa dia marah-marah, terus loh kenapa si A nih, gitu kan pastinya. Nah, si B bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku, gitu kan pasti, gitu. Terus si A padahal masalahnya bukan di sekolah, melainkan di rumah, tapi dia bawa ke sekolah. Nah, sikap dia yang seperti itu salah. Seakan-akan orang lain itu melihat dia, apa yang salah dengan diriku, atau aku punya masalah dengan dia, gitu kan orang lain pasti berpikirnya. Dia kurang peka akan lingkungan itu. Jadi kita juga harus bisa menempatkan posisi kita harus kontrol diri kita sendiri agar tidak terjadi kesalahpahaman antar individu atau kelompok itu. Jadi komunikasi tetap berjalan dengan lancar, lalu interaksi kita juga semakin baik ke depannya, tidak ada percecokan, saling adanya simpati dan empati, menghargai diri kita sendiri dan orang lain, itu juga perlu teman-teman. Jadi tujuannya kita berpikir dulu sebelum bertindak itu agar tidak merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar kita, gitu teman-teman. Oke, mungkin itu sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Saya kembali. Dan jangan jadikan dirimu people pleaser. People pleaser itu yaitu tadi, people pleaser adalah saat kamu gak bisa berkata tidak dalam setiap permintaan, mulai dari ajakan pergi hingga permintaan untuk mengerjakan tugas orang lain. Walaupun misalnya kita ngerasa kita gak mau melakukan itu, namun saat kamu menolak itu kamu akan merasa sulit dan tidak enak. Dan kalau misalnya kamu sering merasa atau melakukan hal itu, maka mulailah belajar untuk mengatakan tidak. Kamu berhak menentukan apa yang kamu ingin lakukan, bukan orang lain. Sekian mungkin penjelasan dari kami. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Selamat siang.